warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardi, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithil anbiya'i wa rusuli ila kafatil makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin wa man ihtada wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Muhtaramah wa sadat sayyidat wa akhusu bidhikri ummi Ustazah Doktorah Hajah Masnana Manta'amallah bikuli hayatina wa nafa'ana bimuluna. Yang saya muliakan dan saya hormati, khusus sahibatul majlis Ibunda Umi Dr. Hajah Masnana, semoga Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah berkati hidup dan keluarga dan semua akhirnya berjalan. Dan juga para asatidzah, para ustazah yang hadir. Tadi ada Ibu sama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu ustazah tadi berahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di momen yang alangkah indahnya, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan apresiasi bagi orang yang gemar menyemarakan dan menyiarkan majelis ilmu, majelis zikir, dan duduk hadir berjamaah. Ada majelis ilmu, majelis zikir, duduk sendirian. Ada nggak? Ada. Dosen mau ngajar baca dulu misalkan, mau bincang. Ada nggak yang belajar? Ada. Ya, harus tadi belajar nggak rame-rame, dapat ilmu dapat. Ada nggak yang belajarnya rame-rame? Ada. Ya, ibu semua yang hadir tetapi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dalam kitab Sunan Abi Dawud. Beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Wa yadhkuruna asmallah. Dalam riwayat yang satu, wa yadhkuruna Allah wa yatadarasuna fi. Apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarallahu fi man 'indahu. Shadaqa Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidaklah berkumpul satu kaum. Ini kalau belajar gramatikal, kaum itu ya, itu maknanya bisa dilghalabah. Taglibul lirijal atau taglibul linisa, tapi maknanya sama. Jadi dalam hal berkumpul ya untuk mencari ilmu tidak hanya didominasi oleh kaum bapak-bapak atau kaum laki-laki saja, tapi ibu-ibunya juga. Ya. Kalau ibu-ibunya biasanya kalau ngaji itu lebih mendingan. Kalau bapak-bapak ngaji ya wallahu a'lam atau kebalikan. Ya. Jadi makna ya kaum itu nggak hanya laki-laki tapi juga bisa perempuan. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul orang-orang itu berkumpul di satu tempat atau di rumah di antara rumah-rumah
di satu majlis kemudian menyebut nama Allah atau mengingat Allah dan mempelajari tentang firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, turun ketenangan. Wa nazalat wa ghasyiyatuhur rahmah, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan ketenangan ini bukan perkara yang mudah dicari. Cirinya majlis taklim, kalau ibu datang ke satu majlis, perasaannya adem, ayem, tenang, pulang berasa bawa ilmu, berasa damai, berarti majlisnya benar. Tapi kalau pulang dari majlis ilmu bawa gundah gulana, bawaannya kepikiran, ya berarti ada masalah. Ada orang datang ke majlis ilmu, mohon maaf banget, majlis ilmu datang dijadikan perantara buat mau nagih hutang. Kenapa ini datang? Getah atau getah nggak? Orang cepet banget. Ustaznya setengah 8 misalkan datang. Berarti itu suatu minggu datang. Ya, mana mau ngaji katanya mesti anu, katanya itu 3 minggu. Niatnya udah salah. Kita datang mencari ilmu, ibtilah marhatillah, ya, atau ibtilah wajibullah ta'ala. Datang ya ingin mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ingin mempelajari, memperdalam agama untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu diliputi apa tadi? Ketenangan dan rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini menarik. Itu yang kita cari. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dipresensi rahmatullah. Penjelasan laki orang rahmatullah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini. Ya, ini buat orang yang nggak boleh sombong dengan amal ibadah. Beliau mengatakan lain. Ini dalam bahasa Arab sebetulnya. Lain yudkhila ahadakumul jannata amalu. Itu fa'ilnya tuh fa'il mu'akhar. Lain yudkhila ahadakumul jannata amalu. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Apa kata Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi. Kata Rasulullah, tidak akan pernah tidak akan pernah seseorang itu masuk ke dalam surga lantaran amalnya. Lantaran ya, kita kalau beramal itu jangan sampai kita merasa ya Allah, anu paling solehnya. Kenapa? Tadi sebelum subuh tahajud 11 rakaat, terus mau witirnya berubah niat gak jadi, umpama gitu ya. Atau wah aneh paling seneng, kenapa? Ternyata aneh sholat orang lain pada gak seneng. Kita gak boleh begitu ya. Kita tuh bersyukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aneh tadi malam sempat sholat berkat rahmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, aneh masih bisa berbagi kepada yang lainnya berkat rahmat Allah. Ya Allah, saya masih bisa nolong orang karena rahmat Allah. Ya Allah, masih bisa maafin kesalahan orang karena rahmat Allah. Ini bukan karena amal kita, ya, betul-betul karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ketika Rasul bilang begitu tanya, kita yang udah sholat, yang udah pergi haji, yang udah sedekah, yang masuk surga Rasulullah. Wala anta. Rasul kan yang ngomong, ini juga Rasulullah. Nabi apa kata Nabi? Wala ana, saya juga sama. Rasulullah juga sama. Kemudian beliau lanjutkan, illa ayyataghammadani Allah bi rahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmat. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita diimbang. Kalau kita boleh menelisik sedikit aja dibanding nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, terus kita nuntut surganya Allah, itu rasanya nggak pantas. Ya, yang paling sederhana aja masalah oksigen, masalah menghirup udara itu berasa banget, Bu.
Oh, oksigen. Nah, ini gratis nggak hidupnya? Gratis. Coba lihat 3 tahun yang lalu bayar gratis. Orang apa-apa nyari oksigen, ngantri udah kayak ngantri minyak. Coba dah. Itu padahal oksigen benar. Itu mau ngambil oksigen jam 8 pagi itu ngantri jadi jam 2 malam. Coba dengan jam 6 kalau nggak dapat jam 4 sore ya. Coba dah. Itu perkara sederhana apa pantas segera kita menuju juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah. Kita banyak salah, banyak dosa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Ya Allah, saya banyak salah. Ya Allah, salah sama diri sendiri, sama keluarga, sama Allah, bahkan sama orang lain yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kita minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kata Rasulullah. Ini Rasul menyampaikan kalau sudah Allah rahmati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala saya kembali lagi di surat Al-Fatihah. Pernah dengar enggak surat Al-Fatihah? Al-Fatihah. Pernah dengar? Di surat apa? Juz 26 ya. Yang biasa baca ini ada nggak yang biasa baca berzani? Ini ada tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustaz? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Terus wa yansuraka lanjutnya satu kata-katanya gimana? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdaadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junuudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Ini berkaitan dengan hukum. Ayat yang kedua tadi yang keempat ya. Allah hanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan, kedamaian. Artinya apa? Ya. Tidak bisa kita manusia biasa merekayasa ketenangan, nggak bisa. Benar. Ini ada contoh misalkan masalah yang sering dilihat oleh mata, masalah materi misalkan. Orang berpikir, wah saya kalau udah punya materi ternyata tenang. Enggak juga. Banyak orang punya materi, dia kelimpungan sekarang. Tapi punya gelisah. Pengusaha misalkan punya materi banyak gelisah. Pikiran, ya. Laki-laki misalkan, mohon maaf laki-laki, pikirannya katanya punya bini satu tenang, punya bini dua barangkali tambah tenang kali. Barangkali, mohon maaf ibu ya, bukan saya ngajari. Ya, barangkali, ya. Nggak tenang, katanya doang di mulut, nggak tenang, ya. Satu udah mendingan tuh sebenarnya dia damai, kata dia, bininya ngomong mulu, 2 kali tenang nggak tenang, tambah lagi 3 nggak tenang, bisa, ya. Kalau bukan wali lah, tambah lagi 4, seperti lagi tinggal ya. Artinya apa? Ya. Kita manusia tidak bisa merekayasa ketenangan, betul-betul mutlak hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala itu hak, ya, huwa itu berarti ya Allah taala. Dalam segala huwa alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang memberikan ketenangan. Ya. Kita mencari wasilahnya dengan cara apa? Di majlis ilmu, di majlis zikir, mendekati orang yang saleh dan salihah, ya, dengan orang ahli ilmu, dengan orang ahli ibadah, dengan orang ahli zikir, supaya mendapat akarnya. Ya. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Allah memberikan ketenangan terhadap dalam hatinya orang-orang yang beriman. Ya, wallahi anzala sakinata fi qulubi
yang menunjukkan ketenangan di hatinya orang-orang beriman agar bertambah imannya. Padahal orang beriman itu udah beriman udah Allah bilang ketenangan lagi tambah supaya damai. Maka dari itu orang datang ya ke majelis ilmu supaya hatinya damai, hatinya tenang. Lagi-lagi cirinya majelis ilmu yang baik ketika datang hati menjadi tenang, hati menjadi damai. Kita kembali ke hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ya, wallahi nazatul musakinah yang pertama tuh, yang kedua ghasyatul rahmah wa nazatul musakinah. Yang ketiga haqqul malaikah, diliputi oleh para malaikat. Malaikat Allah yang senantiasa gemar dengan orang-orang yang berbuat baik, gemar mencatat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat selain malaikat 10 yang biasa ibu hafal. Namanya malaikat apa? Safarah kiramil barar. Safarah kiramil barar. Malaikat ini safarah dari kata safar yang kerjaannya warawiri berjalan di muka bumi ini mencari orang-orang yang berbuat baik untuk dicatat amal baik. Sekecil apapun, bahkan yang orang lain tidak tahu, dicatat sama malaikat. Warawiri di muka bumi ini. Ada orang kaget baca apa? Istighfar, baca kalimat thayyibah itu dicatat. Ya, ada orang kaget latah, dicatat enggak boleh. Yang baik pasti dicatat, ya. Yang baik pasti dicatat. Kemana aja berbuat baik, hal-hal yang mungkin orang nggak terpikirkan untuk berbuat baik itu selalu dicatat oleh malaikat. Ini namanya yang tugasnya safar kiramil barar. Yang dalam redaksi hadis dikatakan apa hubul malaikat. Yang menarik yang keempat ini yang menarik. Apa kata Rasulullah SAW? Wa dzakarallahu biman indahu. Dan orang yang hadir ibu, ya mungkin ada yang kenal, ada yang kenal, mungkin ini Ustazah Hasanah belum ngaku satu kali ini semua, tapi beliau kenal. Atau ada yang baru datang belum disebut namanya, tapi luar biasanya satu pun yang hadir di majelis ilmu, satu pun yang hadir di majelis ilmu seperti ini tidak ada yang luput namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadir di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak kenal sama ibu itu, saya nggak kenal sama ibu ini, tapi ibu hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, ya di majelis ini itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang nggak terjadi? Ya, hadir ya. Seperti nggak kenal, saya terlambat datang ya. Tapi jelas terlambat sama itu beda pahalanya tuh, sama ustaz itu beda juga. Berada, kemudian nggak enak banget ya. Wah, paling anugerah Allah Subhanahu wa taala, berkah waktunya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin tak panjang ini ya. Saya sebenarnya dengan tangan saya dengan bahan ngomong, dengan tangan ceramah, cuma rasanya ya saya bertugas hari mau di sini dulu. Ini ada yang ibu asesornya. Tapi ngomong juga hati yang mulia, saya nggak mau ya. Itu PIHK di Solo baru datang tadi malam, saya landing nyampe sore ya. Alhamdulillah ya. Saya kalau cerita haji, ya insya Allah saya berharap ibu-ibu yang ada semua di sini berangkat haji Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau didoain supaya berangkat haji, yang aminnya kencengan dua berangkat. Yang aminnya pelan kecil apalagi nggak amin belakangan. Itu kan saya ngomong ya. Terus bilang ya. Karena kita ngomong ya, ini kan bagian dari motivasi. Ya, motivasi itu berisi doa. Ya, motivasi berisi doa bukan sekedar guyonan aja. Jadi sama seperti mohon maaf ya, saya bilang ibu-ibu ya, kan ibu-ibu yang kalau salah utangnya pada kalau dibayar, kalau dibayar.
ibadah haji. Saya mau di sini sebenarnya nggak pantas ngomong dalam ya ibadah yang lebih pantas ya. Itu ibadah yang amat istimewa, ibadah yang paling sempurna. Kenapa saya bilang ibadah paling sempurna? Saya ingin mengklasifikasikan sedikit saja dalam rumus fikih. Contohnya begini, ada ibadah itu namanya ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah ini ibadah kita yang melaksanakan dan nggak perlu biaya. Ibu mau sholat, ya mau sholat bayar kan? Tinggal wudhu sholat. Tapi itu harus ibu yang kerjakan, langsung, ya sholat, ya ambil wudhu, takbir Allahu Akbar. Dan ibadahnya nggak bisa digantikan sama orang lain, ya. Umpama ya si ibu ya atau si istri punya suami yang sayang banget sama bininya, sayang sama bininya, saking sayangnya faktornya sholat subuh ini isi nitip bang, nitip sholat subuh Sholat subuh nanti. saking sayangnya siapa kira saking sayangnya nih ya kira-kira bisa Agak bisa. dia kata saya kalau sampai janji dengan janji neng abang gak bakal beli kami neng katanya, sayangnya luar biasa. Tapi urusan sholat nggak bisa ya nggak bisa. Itu namanya ibadah di berikutnya juga dengan pelaksanaan ibadah puasa, sholat sosial, pelaksanaan ibadah puasa. Ibu puasa, rajin puasa, suami kerja, tiba-tiba gantian sekarang yang nitip suaminya. Abang nitip puasa bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Kemudian yang kedua ada ibadah maliyah, berkaitan dengan harta. Yang ini bisa dititip. Ya, ibu di rumah, ya, bapak di luar kota, waktunya mengeluarkan zakat. Ya, ibu atau kalau yang muda, itu zakat tolong titip bawa ke masjid buat keluarga kita. Sah atau enggak? Ya nggak mungkin suami luar kota pulang dulu nganterin ke masjid, nganterin ke amil, nggak mungkin. Ya apalagi kalau misalkan dia extend sampai akhir, misalkan di tengah fitrah, extend sampai akhir Syawal. Itu ibu bawakan, itu sah pelaksanaan ibadah. Nah sekarang ada ibadah ini memadukan semuanya, badannya juga, maliyahnya juga. Apa itu? Ibadah hartanya ibu keluarkan, ya. Badannya kita yang kerjakan. Bisa nggak melaksanakan ibadah haji dititip aja? Bisa nggak? Bisa. Satu aja rukun nggak dikerjakan, nggak bisa, gitu ya. Kecuali nanti ada wajib haji, ya, yang ditinggalkan bisa ada solusinya. Artinya ini merupakan ibadah paling buruk. Ya, terus misalkan ada yang jawab begini, Ustaz, ada juga orang melaksanakan ibadah haji hartanya bukan punya dia. Meskipun harta bukan punya dia, tetap perantaranya lewat dia. Kan zaman dulu ada tuh istilah orang pergi haji tuh, keluarkan untuk rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Artinya itu pelaksanaan yang paling sempurna. Alangkah sayangnya, alangkah sia-sianya ketika orang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dilaksanakan tidak dengan sempurna. Nah, untuk yang mimpi supaya bisa ke sana, ya, yang ke sana ya memanggil orang-orang yang ada di sini. Makanya di antara hal mempercepat orang berangkat haji itu dia kalau ada orang berangkat, orang pulang dan tetangga ya tengokin, liatin, nggak enak ini. Didoakan itu, ya, dia akan mengingat orang-orang yang mendoakan. Sampai di sana dia sebut namanya menjadi wasilah mempermudah jalan ke Baitullah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini saya nggak panjang lebar itu sedikit aja. Ini ada yang lebih pantas ya. Semoga kita semua yang duduk di tempat ini, di masjid ini, yang belum pernah berangkat haji, Allah berangkatkan. Yang sudah pernah, Allah berangkatkan lagi. Dan Allah yang aminnya paling kencang berangkatnya duluan. Yang pura-pura nggak dengar apalagi nggak jawab nggak berangkat. Ya. Jadi sama-sama
diangkat penyakitnya, Amin, ya Allah. dipanjangkan usianya, diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita semua keturunan yang saleh dan salihah yang senantiasa benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari sifat, dijauhkan dari penyakit ain, dijauhkan dari segala kerusakan, dan kita minta kepada Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana karim ya rabbal alamin ya arhamar rahimin hamna ya arhamar rahimin hamna ya arhamar rahimin hamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haqqi man unzilat 'alaihil Fatihah. Ya Farijal Ham, Ya Kashifal Ham, Ya Mani Abdi Yaghfir wa Yarham, Ya Dafi'al Bala Ya Allah, Ya Dafi'al Bala Ya Rahman, Ya Dafi'al Bala Ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqis suratil Fatihah al-'azamah wa sab'il matani wal Qur'anil 'azim an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalata li ahlil khair wa an tahfadhana fi dinina wa anfusina wa ahbabina wa awladina min kulli mihnatin wa rusin wa ghair. Innaka wali kulli khair wa mutaqabbil min kulli khair wa mu'ti kulli khair. Allahumma rzuqna ziyaratal haram min syarifin fi hadhihi sana wa fi sanawatil muqbilah. Allahumma rzuqna ziyaratal Ka'bah musharrafah fi Makkah mukarramah wal Madinah munawwarah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa najina yawmal qiyamah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bina ya Allah bina ya Allah bina husnul khatimah ya Allah bina ya Allah bina ya Allah bina husnul khatimah ya Allah bina ya Allah bina ya Allah bina husnul khatimah. Ya Allah subhanallah wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.